Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Saya harapkan Bapak Ibu sekalian selalu dengan sehat, semangat. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Tapi sebelumnya kita lihat intro berikut ini. Perkenalkan, fasilitator saya adalah Ibu Mariuti, pengajar praktek Ibu Binti Suliatin, dan saya calon guru penggerak Muhammad Hamidin. Inquiry apresiatif AI atau inquiry apresiatif adalah sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Menurut Cooper, Reader, dan Whitney, inquiry apresiatif adalah suatu filosofi atau suatu landasan pikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seorang, dalam suatu organisasi, dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Gambaran inquiry apresiatif adalah seperti bagja, di mana bagja mempunyai pengertian B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, A. Atur eksekusi. Visi guru penggerak yaitu terwujudnya siswa beriman dan bertakwa, berprestasi, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Gambaran visi kami yaitu pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita menyadari bahwa bangsa kita adalah bangsa yang beragama, yang memelihara kesatuan dari berbagai agama. Kita menyadari di Indonesia ada 5 agama besar, yang itu saling menghormati dan bekerjasama. Yang kedua, berprestasi, bahwa sebagai organisasi pendidikan, maka output atau hasil yang kita inginkan adalah mempunyai siswa yang punya prestasi, baik numerasi maupun literasi. Yang ketiga, berbudaya. Bangsa kita adalah bangsa pulau, di mana setiap pulau mempunyai ciri khas sendiri budayanya masing-masing, karena terbentuk oleh karakteristik dari lingkungan tersebut. Dan terakhir, berwawasan lingkungan. Dalam menjabarkan wawasan lingkungan itu, kita mengenal istilah reduce, reuse, dan recycle, di mana itu tergambar dari tempat sampah yang punya warna berbeda, karena warna menunjukkan tempat pembuangan yang berbeda tiap-tiap sampah. Prakasa perubahan diri berfokus pada aspek terwujudnya peserta didik yang berprestasi melalui budaya literasi. Bapak Ibu, bagja prakasa perubahan yaitu terwujudnya peserta didik yang berprestasi melalui budaya literasi. Dari prakasa perubahan ini, maka kami membuat 2 pertanyaan. Pertama, apa yang harus dilakukan
untuk membangun budaya literasi sekolah. Yang kedua, bagaimana langkah-langkah untuk mewujudkan budaya literasi. Bidang tindakan kami adalah pertama, mengajak guru, staf untuk bermusyawarah dengan kepala sekolah dalam usaha membangun budaya literasi di sekolah. Yang kedua, mengajak siswa untuk ikut meramaikan perpustakaan dengan membaca secara bergilir atau gantian. Bapak Ibu, ambil pelajaran. Ambil pelajaran artinya kita harus mawas dengan masa lalu atau suatu generasi yang juga menjalankan budaya literasi. Kita bisa belajar dari mereka dan mengambil pelajaran dari mereka, hal yang baik dan positif. Di dalam baca kami, pertanyaan yang kami lakukan adalah mencoba mencari informasi sekolah yang telah menerapkan budaya literasi. Yang kedua, bagaimana langkah-langkah membangun budaya literasi yang telah dijalankan. Untuk tindakan kami yaitu studi banding ke sekolah yang menjalankan budaya literasi. Yang kedua, membuat skala prioritas dalam mewujudkan budaya literasi di sekolah. Gali mimpi. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dari filosofi Ki Hajar Dewantara, ada yang mengatakan bahwa untuk membuat perubahan maka kita cukup pertama amati, tiru, modifikasi. Kalau tadi ambil pelajaran itu merupakan amati, maka menggali mimpi adalah tiru. Tapi kita nyadari bahwa setiap sekolah atau setiap organisasi mempunyai karakteristik berbeda, sehingga untuk mewujudkan perlu ada penyesuaian. Karena itu dalam benak kami, pertanyaan kami muncul adalah mengukur dampak positif dari budaya literasi yang dijalankan sekolah. Yang kedua, manfaat bagi siswa jika budaya literasi dijalankan di sekolah. Untuk tindakannya, pertama menghimbau kepada wali kelas untuk membuat budaya literasi di kelas. Kita menyadari bahwa setiap kelas pasti ada pojok literasi atau perpustakaan kecil yang itu bisa dimanfaatkan untuk efektivitas dalam menjalankan pembiasaan literasi di kelas. Yang kedua, melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembiasaan literasi di sekolah. Jabarkan rencana. Dalam bab jabaran rencana, maka kita mengenal dengan istilah modifikasi. Artinya dalam membuat rencana, maka kita sesuaikan dengan kondisi daerah atau tempat di mana kita bekerja. Dalam pertanyaan kami yaitu bagaimana rencana penguatan pembiasaan literasi sekolah. Yang kedua, bagaimana langkah-langkah untuk mewujudkan budaya literasi di sekolah. Tindakannya, guru memberikan turunan atau teladan dalam menerapkan budaya literasi sekolah. Yang kedua, membuat schedule atau jadwal tentang waktu pembiasaan literasi sekolah. Atur eksekusi. Dalam atur eksekusi, maka langkah-langkah yang kami lakukan, di mana peran kami adalah bagaimana membuat rasa jerah bagi yang tidak melakukan budaya literasi sekolah. Artinya kita ingin siswa tertib dan teratur, karena di dalam budaya literasi sekolah maka harus ada suasana yang mendukung. Yang kedua,
apa indikator keberhasilan kegiatan pembiasaan literasi sekolah. Untuk pilihan kami, jadi untuk membangun budaya literasi kelas, maka kita mengadakan kesepakatan kelas. Yang kedua, melakukan konsekuensi apabila ada yang melanggar kesepakatan kelas, yang mana konsekuensi itu tidak wujud fisik, tetapi dengan membuat anak merangkum cerita yang kita berikan ke dia. Yang ketiga, untuk indikatornya adalah rapat pendidikan, gelar karya. Yang ketiga, bisa mengikuti lomba literasi. Akhir kata, salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.